Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Josep. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat ilustrasi apabila saya menabung saham GGRM atau Gudang Garam. Apakah saya akan untung di tahun 2020? Kenapa? Karena kita tahu saham GGRM itu adalah saham yang sedang lagi downtrend cukup parah di tahun 2020, bahkan masih berlanjut sampai ke tahun 2021. Nah, tapi di video saya yang sebelum-sebelum di sebelah sini, kita nabung saham yang downtrend juga, Pegas masih untung 30%-an. Nabung saham sudah muncul, masih profit sekitar 15%-an ya. Nabung saham BBRI masih untung juga. Apakah cara nabung saham pasti untung? Kita nggak tahu. Nah, kita akan mencoba untuk di saham GGRM, dan langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Nah, pertama-tama untuk menabung saham GGRM, uang kalian harus banyak. Kenapa? Karena harga saham itu sudah mahal, ya sudah sangat mahal sekali. Nah, kita bakal lihat sebentar. Pada tahun Januari 2020, saham GGRM itu adalah sekitar 56 ribuan. Artinya, apabila kalian membeli satu lot saja, artinya itu adalah nominal terkecil yang kalian bisa beli. Itu kalian harus punya uang sekitar 5.600.000. Jadi menurut saya pertama sebenarnya GGRM kurang cocok untuk ditabung untuk kita yang baru pemula karena harganya cenderung terlalu mahal. Ya, biasanya kita bikin video sebelumnya Sido Muncul, Pegas, BBRI itu adalah saham-saham yang cenderung murah karena harganya di bawah 5.000. Jadi kita bisa beli dengan modal 500.000 doang. Tapi GGRM ini saham sultan ya, satu lotnya ada 56.000, 5.600.000 ya. Jadi kita akan kita akan coba apakah beli saham GGRM dengan menabung saham secara konsisten akan profit. Kita lihat ya. Pokoknya kalian setiap bulan di sini kita sisakan uang sekitar 6 juta rupiah per bulan untuk nabung saham GGRM, dan pada setiap end of month, artinya setiap akhir bulan setelah kalian gajian kalian beli sahamnya. Kita lihat bisa dapat berapa lot, dan pada akhir tahun 2020 totalnya menjadi berapa, dan kita akan menjualnya pada Januari 2021. Apakah kita untung atau kita rugi? Lihat dulu ya. Kita di website yang nama Dunia Investasi, kita balik ke Januari 2020 dan kita bisa lihat, kita anggap aja kita apes, kita beli harga tertinggi pada hari tersebut. Yaitu harga tertinggi pada hari tersebut adalah 56.000 ya, 56.475. Nah, kalau 56.475 uang kalian hanya 6 juta, artinya kalian masih cuma bisa beli satu lot saja pada bulan Januari, dan kalian masih punya sisa cash 352.500. Oke, sekarang kita ke bulan Februari 2020. Oke, harganya sudah ada sedikit penurunan. Kita beli pada tanggal 28 Februari 2020 di harga 52.250. Saya masukkan di sini ya. 52.250. Oke, kita lihat kita hanya tetap bisa beli satu lot saja dengan total 5.225.000, dan kita masih punya sisa cash di RDN kita 1,1 juta. Ya, oke, kita lanjut ke bulan Maret di mana itu market crash, IHSG turun, jebret. Ya, sama juga ya, saham GGRM juga mengalami penurunan. Jadi berapa? Jadi pada tanggal akhir 31 Maret 2020 harganya itu menjadi Rp42.325. Dan kita hanya bisa beli satu lot saja. Uang kita sisa 2.895.000. Lanjut, kita akan terus ke April. Ya, April ternyata harganya ada kenaikan menjadi 45.900. Tapi karena harga saham ini memang mahal, tetap kita hanya bisa beli satu lot doang. Oke, lalu kita ke bulan Mei.
Bulan Mei ternyata terus naik lagi ke harga 48.750. Kita tetap hanya, coba kita beli 2 lot ya. Di bulan Mei kita beli 2 lot, ya ternyata bisa. Di bulan Mei ternyata kita bisa beli 2 lot akhirnya. Di bulan Mei kita bisa beli 2 lot dan uang kita tinggal 555.000. Oke, ya kenapa kita bisa beli 2 lot? Karena uang kita di sini ada 6 juta ditambah uang bulan lalu itu ada 4.300.000 di sini. Jadi total uang kita sekitar 10.305.000 dan total beli 2 lot hanya 9.750.000. Jadi kita masih punya uang sisa ya. Kita lanjut ke bulan Juni 2020. Bulan Juni harganya masih di situ aja di 47.625 ya. Kita hanya bisa beli 1 lot saja. Uang kita sisa 1.792.000 dan kita ke bulan Juli ya, kita konsisten pokoknya setiap akhir bulan kita beli dan harganya naik lagi ke 50.000 ya, harganya naik dan kita hanya bisa beli 1 lot saja ya. Ini memang saham sultan ya, mahal. Tapi mahal apakah pasti bisa konsisten profit? Saya nggak tahu. Kita balik lagi di bulan Agustus ya, kita tetap cuma bisa beli 1 lot. Dan kita ke bulan September, kita percepat speed kita di 40.500 harga tertingginya. Kita cuma bisa beli 1 lot. Kita bisa beli 2 lot di sini kayaknya. Ya, kita bisa beli 2 lot pada bulan September karena harganya turun dan uang kita masih cukup. Kita beli Oktober, kita beli di harga 42.000. Ya, kita cuma bisa beli 1 lot saja karena uang kita nggak cukup. November harganya naik lagi ke 44.525. Kita cuma beli 1 lot saja. Kalau 2 lot bisa nggak? 2 lot ternyata bisa dan kita masih punya sisa 570.000 dan bulan Desember itu harganya ada mengalami keturunan. Agak aneh ya, kenapa? Karena bulan Desember mayoritas saham-saham yang lain pada naik tapi dia malah turun sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita lihat kita cuma bisa beli 1 lot dan kita bisa lihat ya, di sebelah kiri ini adalah saya menggunakan uang 6 juta rupiah dan saya depositokan setiap bulannya. Asumsi saya bunga deposito adalah 4% dan di sini saya tidak memotong pajak 20% dan belum lagi dipotong biaya administrasi dan lain ya. Nah, asumsi saya apabila kalian dapat bunga 4% dari deposito, uang kalian yang gunakan sebenarnya ada 72 juta dan bunganya itu sekitar 2.880.000. Jadi uang kalian dari 72 juta menjadi 74.880.000. Nah, kita lihat apabila kita menabung saham GGRM secara konsisten setiap bulannya dengan uang nominal 6 juta, kita bisa lihat di sini kita kebetulan dikasih kesempatan ya. Ada 3 bulan kita bisa beli 2 lot per 1 bulan ya. Yang lainnya hanya kan kita cuma bisa beli 1 lot saja. Nah, total yang kita miliki pada tahun 2020 itu menjadi 15 lot ya, dengan menggunakan uang 69.587.500 dan kita masih punya uang cash 2.412.500. BTW, ini belum dipotong biaya beli dan biaya jual saham kalian. Biaya belinya itu ada 0,15% dari biaya beli kalian. Tapi di sini karena kita belum jual, jadi kita nggak kena biaya jualnya. Nah, kita akan lihat nominal sekarang jadi berapa. Ya. Nah, sekarang kita ke Januari 2021. Kita jual pada awal tahun, di mana awal tahun 2021 pada tanggal 4 Januari 2021 kita jual di harga terendah. Ya, anggap aja kita apes, kita jual di harga terendah di 40.600. Ya, saya akan ubah di sini menjadi 40.600. Ya, 15 lot kita dikali tadi berapa? 40.600. Total menjadi 60.900.000 rupiah. Ditambah lagi sisa cash kita ya.
ditambah sisa cash kita itu adalah 2.412.500 ya. Jadi di case ini nabung saham GGRM kalian rugi. Ya, rugi, bukan untung. Ya. Sekali lagi rugi. Jadi tidak ada yang namanya pasti untung, dan kebetulan kita sudah coba saham sudah muncul, saham Pegas itu untung. Ya, tapi di sini saham GGRM rugi. Dan ruginya cukup banyak, di mana uang kita harusnya apabila kita taruh deposito kita bisa dapat 74.800.000. Uang kita itu value-nya menjadi hanya 63.312.500. Dan kita minus 12%. Jadi di case ini mendingan uang kita taruh di deposito daripada nabung di saham GGRM. Nah, kalau begitu nabung saham belum tentu untung. Betul, belum tentu untung. Ya. Nah, terus saya udah pernah share di video sebelumnya bagaimana cara membeli saham yang cenderung lebih aman ya. Belum tentu untung, tapi cenderung lebih aman. Oke, bagaimana cara lihatnya? Nah, sekarang kita akan ke website namanya tradingview.com ya. Kita akan ke website namanya tradingview.com ya. Oke. Di sini kita akan menggunakan namanya screener. Kalian bisa lihat di sini ada namanya screener ya, screener. Lalu kita di sini ubah ke 1 week ya. Kita lihat sini, kita akan ubah ke 1 week. Kita akan ubah ke 1 week ya. Lalu kalian bisa tekan tombol ini filter ya. Saya reset all. Lalu saya pilih namanya adalah moving average. Ya, kalian bisa lihat, kalian di sini pilih yang moving average 200 ada. Oke. Kita yang pilih harganya adalah below last. Ya, below last. Kita coba lihat ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kita pilih saham-saham yang di time frame weekly itu harganya itu ada di atas daripada simple moving average 200. Nah, kita lihat ada 212 saham yang terfilter. Ya, saya akan ambil contoh saham-saham yang mungkin agak sedikit kita kenal lah. Contohnya misalkan BBCA di sini terfilter, ya. Arto, Bang Jago terfilter. Kita di sini akan menggunakan namanya moving average 200. Itu harganya di sini nih, lihat gak? Ya. Garis orange ini itu adalah di time frame daily, dia adalah di atas MA 200. Jadi harganya ini di atas MA 200 itu cenderung uptrend. Lalu sekarang kita ke channel weekly, ya, kita bisa lihat. Harganya itu ada di atas moving average 200. Benar nggak sih semuanya? Kita coba ya. Kita saham yang lagi ngehits nih, misalkan BABP. Ya, kita ke BABP. Ya, benar ya. Saham BABP itu di atas moving average 200. Ya. Lalu di saham apa lagi? Misalkan saham BFIN, BFI Finance ya. Kita ke BFIN. BFIN yang Indonesia, jangan BFIN yang di Nasdaq ya, BFIN yang BFI Finance. Nah, BFIN juga sama, BFIN ini di atas moving average 200 di channel time frame-nya weekly. Jadi, apabila kalian ingin menabung saham, saran saya nabunglah di saham yang di atas moving average 200 di time frame weekly. Cenderung lebih aman. Pasti untung, saya nggak jamin, tapi cenderung lebih aman. Artinya sahamnya itu sudah uptrend ya. Nah, tinggal mungkin dari filter ini kalian bisa pilih saham-saham yang saya kenal. Misalkan, BBYB, Bank Neo Commerce saya nggak kenal, saya makanya nggak beli. Boleh aja. Jadi mungkin kalian bisa beli misalkan BBCA, BBKP, BBRI yang cenderung mungkin kalian kenal. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan sudut pandang yang berbeda. Coba kalian tahu nabung saham itu tidak pasti untung, tapi juga bisa rugi. Makanya kalian harus pilih-pilih ya, memfilter saham mana yang kalian harus nabung setiap bulannya.
Oke, apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, loncengnya tekan, agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Jangan lupa main ke Instagram saya di cius.saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.